أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Terima kasih. Baik, kepada Teh Fatima dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ada yang kenal juga rupanya di kolom chat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali kita berjumpa bersama-sama selalu untuk saling menebar kebaikan, tapi terutamanya adalah untuk menguatkan kita agar selalu berada di jalan kebaikan. Allah yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita sebagai rasa syukur salah satunya adalah dengan berkumpul bersama orang-orang, kalau dibilang soleh, amin ya, tapi bersama dengan orang-orang yang senang menimba ilmu, terutamanya adalah ilmu agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati Allah. Malam ini kita akan membahas tentang keajaiban istighfar dan tawakal. Ketika kita di dunia ini, di kehidupan ini, banyak tentunya yang bertemu dengan ujian. Ada kalanya mungkin kita merasa sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi hasil yang diharapkan kok tidak juga kunjung tiba. Atau kita merasa sudah baik, tapi kok ujiannya pahit aja. Lalu mungkin kita merasa sebagai orang yang cerdas, bekerja keras banget. Ibaratnya keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting. Tapi kok tidak seperti orang lain ya. Ada orang lain yang kayaknya kok mudah gitu cari rezeki. Tapi kok saya susah. Ada teman-teman yang merasakan seperti itu di pertemuan ini? Kalau ada yang mau curhat boleh. Apakah ada yang pernah merasa di titik lelah dalam hidup, merasa kok kayaknya nasib baik tidak juga menyapa saya. Kayaknya orang-orang gampang gitu. Dapat suaminya bager, kalau kata Sunda mah. Baik. Cari kerjanya tuh gampang. Ada, pernah, betul, Teteh, saya pernah, pernah, ya. Mungkin semua yang hadir di sini pernah berada di titik lelah dalam hidup, merasa sudah melakukan banyak sekali hal, tapi harapan
yang diimpikan tidak kunjung tercapai. Atau kita mungkin sedang lupa bahwa jangan-jangan yang kurang bukan usahanya. Terus apa dong? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita familiar sekali dengan kata sunnatullah ya. Sunnatullah dan ada satu lagi, kudratullah. Kedua konsep ini membantu kita memahami cara kerja Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Sunnatullah adalah hukum alam yang juga berhubungan dengan sebab akibat. Sunnatullah ini yang apa namanya terjadi secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takaran-takarannya dengan serapi-rapinya. Jadi di sini takdir itu takaran ya. Faqaddarahu takdiran. Ditetapkan dengan takaran yang tepat serapi-rapinya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu sudah disistemasi dalam harmoninya. Ibaratnya sebuah orkestra, alam ini berirama tanpa celah. Ya kan? Kita mendengar hujan jatuh dari langit, ya kan? Seperti itu. Kemudian air mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Benda jatuh selalu ke bawah, gitu ya. Tanah yang subur, maka benihnya akan tumbuh dengan baik. Itulah sunnatullah. Segala sesuatu yang sudah disistemasi oleh Allah. Nah, termasuk apabila makan, maka kenyang. Apabila karyawan bekerja dengan rajin, maka gajian gitu ya. Maka punya uang. Begitu ya sunnatullah. Nah, hal ini yang kadang-kadang membuat kita sebagai manusia bergantung pada hukum sebab akibat. Kita berpikir mungkin ya ada orang yang kadang-kadang berpikir saya bekerja keras. Rasanya saya juga cukup cerdas. Atau mungkin ada juga yang nilai akademisnya tinggi. Tapi kok saya susah amat jadi kaya. Saya pernah dengar soalnya. Saya pernah dengar ada orang curhat begitu. Katanya gini, "Eh, nilai saya bagus. Saya pekerja keras. Tapi kok saya susah terus ya Mbak? Apa saya memang ditakdirkan miskin gitu?" Jadi pernah ada curhatan begitu. Kadang-kadang manusia merasa begitu. Saya sudah kerja keras. Ada orang lain, si Fulan nggak cerdas-cerdas amat. Kayaknya juga nggak kerja keras amat. Kenapa dia nasibnya bagus? Nah, ketika kita mikirnya kayak gini, dan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, yang timbul apa? Kecewa. Bahkan mungkin putus asa. Iri pada nasib orang lain. Depresi bahkan bisa. Marah tuh katanya. Astagfirullah, iya teteh. Ya. Ketika kita terlalu bergantung pada apa namanya itu sebab akibat, kita bisa marah, kita bisa sakit hati, bahkan naudzubillah kufur, naudzubillah, karena kita lupa, mungkin saat itu kita lagi lupa bahwa di balik sunnatullah ada hukum kudratullah yang justru itulah yang paling berperan. Sistem itu Allah yang buat. Jadi suka-suka Allah. Kalau mau sistem itu tidak berlaku buat kita. Yang berlaku kepada orang lain nggak dikasih buat kita. Suka-suka Allah. Semuanya milik Allah kok. Kehidupan ini bukan hanya tentang sebab akibat yang linear.
tapi adalah kehendak Allah yang melampaui segalanya. Qudratullah yang menentukan apakah hasil akan sesuai dengan ikhtiar atau justru Allah mau ngasih sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Tapi manusia seringkali sok tahu. Manusia seringkali sok tahu. Kita yakin bahwa yang baik itu ini yang saya kejar. Lalu fokus mengejar ambisi, jungkir balik, keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting. Ternyata kata Allah belum saatnya. Bukan, bukan itu ternyata yang engkau butuhkan. Bahkan ketika kita merasa tidak ada lagi jalan ikhtiar, ketika segala sesuatu seakan menemui titik akhir yang secara sunatullah seharusnya sudah di end, berakhir. Pernah nggak teman-teman, sahabat-sahabat, mendengar cerita ada pertolongan Allah yang datang tanpa diduga-duga, tanpa melalui ikhtiar. Jadi Allah itu bisa hadir dengan atau tanpa sebab. Saya pernah mengalami keajaiban, pernah mendapatkan mukjizat Allah, Masya Allah. Saya juga pernah, saya sharing sedikit ya. Saya pernah di usia 13 tahun di sebuah pondok bambu di pesantren. Jadi kalau saya ke pesantren itu kan hanya bawa beras. Beras itu dimasak gitu. Bawa, karena uangnya terbatas, saya beli ikan asin satu biji. Satu, satu ekor ikan asin. Kenapa saya beli ikan asin? Karena itu awet, bisa seminggu lebih. Satu ekor ikan asin bisa seminggu lebih. Gimana caranya? Jadi satu ekor itu cuma dicocol-cocol aja pakai nasi. Kemudian nasi habis, ikan habis, masa pulang belum tiba. Saya biasanya pulang juga nebeng sama sepupu. Saya kelaparan. 3 hari berturut-turut saya puasa, cuma minum air mentah dan puasa lagi. Saya beraktivitas sekolah SMP waktu itu. Sekolah, ngaji, setoran hafalan, kemudian apa mengaji amil, jurumiyah dan sebagainya kayak gitu ya, kitab-kitab. Datang waktunya buka puasa, minum air mentah lagi. Dan begitu terus. Saya nggak tahu harus ikhtiar apa. Usia 13 tahun. Nggak ngerti soal ikhtiar yang seharusnya saya lakukan saat itu. Dan ketika dalam kepasrahan penuh dengan air mata, setelah saya buka puasa dengan air mentah, sholat maghrib, saya nangis. Saya nangis. Allah, perut saya perih, ya Allah. Hanya kepada Engkau, hamba meminta. Hamba tidak tahu harus meminta kepada siapa. Dan Allah Maha Kuasa memberikan pertolongan dengan tanpa diduga sama sekali. Apa yang datang? Ini mungkin orang bisa percaya, bisa juga enggak. Tiba-tiba kucing naik ke panggung apa itu? Kobong, ke panggung kobong saya. Ngelihat saya kaget, bawa ikan dia. Bawa ikan, ikannya besar, naik ke panggung saya. Ngelihat saya kaget, ikannya jatuh. Itu nyata, teman-teman. Wallahi itu nyata. Nyata Allah kirim kucing bawa ikan besar, jatuh ikannya di depan saya. Dan saya nangis. Allah, Engkau maha ada. Engkau maha mendengar. Terima kasih ya Allah. Saya sujud syukur, saya bakar ikan, dan saya buka puasa hari itu.
Jadi Allah itu maha ada, teman-teman. Teman-teman, sahabat-sahabat, ketika dalam keadaan sedih, datang sama Allah. Istighfar, tawakal, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Hilangkan Tuhan-Tuhan lain di hati kita. Kita mungkin, ya ada disebutnya syirik kecil ya. Kita tidak merasa menuhankan yang lain. Tapi ketika kita masih ada harapan kepada selain Allah, saat itu berarti masih ada ilah lain di hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain. Ilah lain itu apa? Tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Kalau ada selain Allah, berarti la ilaha illallahnya kita belum penuh. Jangan-jangan kita diuji lagi dan lagi, dihajar lagi dan lagi. Itu karena masih ada ilah lain di hati kita. Allah memberi ujian kepada hambanya, hamba yang disayanginya. Yang namanya ujian biasanya untuk naik kelas, betul? Kalau Allah beri kita ujian untuk kita naik kelas, tapi ternyata ujian itu direspon atau dijawabnya salah, kita naik kelas, atau Allah uji lagi. Masya Allah, anak sering gitu, Ustazah, saat nggak ada uang untuk ongkos anak, lagi gosok nemu uang di kantong celana anak yang lagi gosok 100.000, Masya Allah. Itu Allah buat kita lupa dulu mungkin ya sama uang itu. Dan ketika betul-betul kita membutuhkan, Allah kasih. Jadi kalau Allah uji kita, berat rasanya. Kita harusnya naik kelas. Tapi kalau respons kita salah, Allah naikin kelas kita setelah melalui ujian yang berat itu, atau Allah uji lagi. Uji lagi, betul, diuji lagi. Ya kan? Allah uji lagi, teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah. Allah uji lagi. Itulah mungkin yang membuat kita merasa, ya Allah, kenapa ujian saya berat sekali? Ya Allah, masih kurangkah ujian saya? Saya kemarin sudah menderita, ya Allah. Kenapa saya sekarang dibuat menderita lagi? Jangan-jangan respons kita terhadap ujian itu belum sesuai maunya Allah. Allah bukan ingin begitu. Sekarang ujian saya bertubi-tubi, Ustazah. Masya Allah. Kalau kita sedang diuji, artinya Allah sayang. Tapi ingat, kalau kita meresponsnya belum sesuai maunya Allah, kita akan diuji lagi, teman-teman. Jadi gimana dong? Remedial. Remedial terus nantinya kita kalau kita menjawab tidak sesuai maunya Allah. Jangan-jangan di hati kita masih ada ilah-ilah lain. Padahal kita setiap hari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kenapa masih ngarepin datangnya saudara nolongin? Masih ngarepin teman, orang ini itu. Kenapa? Kenapa kita masih fokus pada manusia? Kenapa? Kenapa kita masih fokus pada uang? Bahwa uanglah penolong kita. Kenapa? Uang itu adalah sebab. Harta, suami, semua adalah sebab. Kita di sini berkumpul untuk saling mengingatkan. Ini juga untuk menjadi self reminder. Kita terus saling mengingatkan ada yang salah kali ini.
dengan diri kita. Kenapa kita diuji lagi dan lagi dengan soal serupa? Kenapa? Mungkin jawaban atas ujian itu bukan yang Allah mau. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada saya saat itu adalah ketika saya tawakal kepada Allah, terserah Allah. Jadi hanya Allah aja di hati kita. Ketika kalau bahasa Sunda ya muntang. Muntang itu ya udah saya cuma minta sama Allah aja. Muntang ke bahasanya ya muntang ke Allah gitu ya. Mohon sama Allah aja. Tidak ada lagi yang lain. Bagaimana cara kita tahu bagaimana respon yang Allah inginkan? Itu betul. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ketika saya memohon kepada Allah, saya itu bisa dibilang hampir tidak pernah meminta rezeki kecuali dalam sholat. Hampir ya, hampir tidak pernah. Kayak contohnya, ya Allah saya ingin kaya gitu ya. Jarang lah, sangat jarang. Sangat jarang kecuali lagi ngeliat orang kesulitan banget dan saya nggak bisa tolong itu kadang begitu. Tapi jarang. Yang saya minta sama Allah, ya Allah berikan kefahaman kepada saya tentang apa yang Engkau mau. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya tentang apa yang membuat Engkau ridho. Doa itu yang mungkin sering kali membuat saya menangis ketika saya diterpa. Saya beberapa 6 tahun lalu, ya sekitar 6, ya, 6 atau 7 tahun lalu, 7 tahun lalu kayaknya. Saya pernah diuji yang menurut saya pedih gitu ya, pedih banget. Sampai saya tergeletak, tergeletak yang benar-benar Allah. Saya, saya sudah berusaha menjauhi maksiat. Rasanya saya tidak pernah bermaksiat, ya Allah. Gitu. Apakah ada maksiat yang saya tidak pahami, yang saya lakukan? Ya Allah, saya berusaha untuk melakukan semua perintah Engkau. Kenapa ya Allah? Harus saya harus mengalami ini lagi. Gitu. Ya Allah, ampuni, ampuni hamba ya Allah. Tolong hamba berikan hamba kefahaman bagaimana hamba merespons atau bagaimana hamba hidup agar sesuai dengan maunya Engkau. Jadi ada hal yang saat itu saya ilah lainnya adalah pandangan manusia. Saya tanpa sadar ternyata ada ilah lain dalam hati saya saat itu. Saya kan gagal menikah, gagal menikah pertama, lalu gagal lagi, dan di kegagalan yang ketiga itu saya menangis sedemikian rupa sama Allah. Saya membayangkan apa kata orang perempuan ini nikah berkali-kali gitu ya. Dan ternyata itulah ilah lain. Ilah lainnya adalah pandangan atau penilaian orang. Saya membayangkan, ya Allah, malu. Malu sekali saya. Gagal lagi. Saya kenapa ya Allah? Kan gitu salah. Saya kenapa ya Allah? Saya sudah berusaha jadi istri yang baik gitu ya. Menurut perasaan diri. Sudah berusaha menjadi ibu yang baik, gitu, anak yang baik. Menurut ukuran diri sendiri. Kenapa? Bahkan yang dalam penilaian saya saat itu gitu ya, tampaknya dia bahkan bermaksiat ya Allah gitu. Kenapa? Gitu, gitulah gitu ya. Jadi ilah lainnya adalah penilaian orang. Di suatu masa saya ikut apa namanya SSA. Saya keluar. Jadi ketika betul-betul lagi sedih, banyak-banyakin ketemu orang soleh.
banyak-banyakin ikut acara seperti ini, banyak-banyakin apa namanya tuh, komunitas orang-orang yang mencari ilmu akhirat. Nah, saya datang ke SSA waktu itu. Di situ Ustadz Reza Rendi sedang menyampaikan tentang tiga kelompok yang masuk neraka duluan. Orang yang syahid ngakunya karena Allah, orang kaya yang ngakunya karena Allah, dan orang berilmu yang ngakunya karena Allah. Lalu mereka dilemparkan, kadzabta, bohong kamu karena Allah, gitu ya. Terus tiba-tiba kok saya ngerasa gini, kan saat itu 7 tahun yang lalu saya sudah posisinya sudah jadi owner Batrisya yang bisa dibilang apa ya, bahasanya apa ya, dianggap orang sukses lah ya, dianggap orang sukses terus cukup dikenal orang gitu ya. Lalu ketika saya gagal lagi, saya kan malu gitu ya. Oh, malunya ya Allah gitu. Oh, situ saya langsung sadar. Oh, ternyata ada ilah lain di hati saya, makanya Allah marah. Ternyata ada ilah lain sehingga Allah cemburu. Jadi saya dihajar lagi dengan ujian serupa. Saya masih mikirin penilaian orang. Saya masih ingin dinilai baik oleh banyak orang. Kok saya fokus mikirin manusia ya? Batrisya itu produk apa? Batrisya itu produk kesehatan, ada juga skincare, ada produk anak-anak dan sebagainya. Jadi 11 tahun yang lalu saya tinggal di kontrakan. Saya tinggal di kontrakan, saya hanya guru guru private, diuji dengan sakit berat waktu itu. Kok jadi larinya ke Batrisya ini? Jadi kadang-kadang karena kalau sharing itu suka lari-larian ya. Tapi sedikit aja lah ya, apa namanya, trailer. Sedikit intermezzo. Jadi saya dulu dalam keadaan susah, single parent, punya anak tiga, em, kena kanker rahim pula, stadium lanjut, pendarahan pendarahan yang tidak berhenti, berdiri aja sering hampir jatuh, lagi ngajar di sekolah kadang-kadang jatuh, itu sudah di end kalau menurut sunatullah. Tapi saat itu mungkin, mungkin saat itu responnya sesuai maunya Allah mungkin. Sehingga Allah tidak uji dengan hal yang itu. Saya belajar, saya kan nggak punya uang untuk biaya pengobatan kanker rahim. Akhirnya saya belajar tentang herbal. Saya tawakal, saya bikin wasiat kepada keluarga kalau saya meninggal dan sebagainya. Saya juga menyiapkan diri kayak jadi lebih sering sholatnya, lebih sering baca Qurannya dan sebagainya gitu ya. Saya mempersiapkan diri. Tapi saya juga ikhtiar dengan mencari pengobatan herbal, pengobatan alternatif yang kemudian akhirnya saya racik meracik racik meracik belajar siang malam tentang kandungan-kandungan herbal. Qadarullah, herbal-herbal itu Allah jadikan sebab kesembuhan saya. Lalu herbal-herbal itu yang saya racik itu saya siarkan kepada halayak untuk saya kasih tahu teman-teman di online gitu ya. Teman-teman kalau punya penyakit ini cobain deh. Ini sama ini sama ini. Ya, contohnya misalnya 5 lembar daun binahong tambah ini gitu kan, rumput mutiara, umbi dewa, bla 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 bla. Jadi saya dulu punya blog isinya sharing-sharing tentang pengobatan herbal. Akhirnya banyak orang menghubungi saya, banyak orang minta dibuatkan herbal, dan akhirnya membesar membesar sampai tahun 2016 launching buku Omset Miliar Tanpa Modal karena memang tidak dengan modal. Jadi saya syiarkan tentang herbal, orang-orang nelpon minta dibuatkan, mereka transfer. Lalu bahkan, Mbak bikinin dong 1000 botol VCO, transfer dulu uangnya, kirim. Mbak bikinin begini, begini, jadilah tahu-tahu besar gitu. Jadi dimodalin orang, saya itu buka usaha Batrisya dimodalin orang yang butuh barang.
Tahu-tahu 2019 ada pabrik, dan mohon doanya sekarang kita juga lagi bangun pabrik di Cikarang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, kita kembali. Itu intermezzo aja ya. Kita kembali bahwa ketika kita diuji Allah dengan ujian yang berat sekali, kita istighfar. Istighfar, istighfar sebanyak-banyaknya, karena jangan-jangan ada ilah lain di hati kita. Ilah itu bisa berupa manusia, bisa berupa harta, bisa berupa kesuksesan, penilaian manusia lain, dan sebagainya. Ketika saya merasa menemukan masalahnya gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu kan? Nabi siapa? Nabi Yunus ya. Jadi ketika diuji, saya zolim ini. Saya salah ini. Ini pasti saya salah gitu loh. Ini pasti saya salah. Sehingga Allah hajar gitu kan ibaratnya. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Saya salah ini. Apa ya gitu. Apa ya? Oh ya Allah, ternyata saya ilahnya adalah penilaian manusia. Saat itu saya sudah tuh bangkit. Saya menata hidup saya, terserah. Allah akan bilang, perempuan macam apa itu nikahnya berkali-kali? Idih, terserah, asalkan engkau ridho ya Allah. Udah tuh tiap hari begitu aja. Terserah terserah orang mau nilai saya apa, yang penting engkau ridho ya Allah. Pada akhirnya semua orang akan meninggal. Mereka semua yang menilai saya buruk akan meninggal, saya akan meninggal, anak-anak saya akan meninggal, semua ini akan hilang. Terus ngapain saya mikirin penilaian orang? Semuanya akan musnah, sirna, nggak ada bekas. Apa yang harus saya khawatirkan dari penilaian orang? Terserah, yang penting kau ridho. Saya bahkan saat itu sudah nggak berniat untuk nikah lagi. Jadi saat itu terserahlah. Mungkin saya rezekinya bukan suami yang menerima dan mencintai saya apa adanya gitu ya. Sudah. Tapi ternyata ini sedikit ini nih. Ternyata tiba-tiba setahun kemudian dari penderitaan itu, Allah pertemukan saya dengan jodoh yang dulu pernah menjadi impian. Jadi di saat kita sudah tidak lagi berambisi atas apa yang pernah kita harapkan itu, justru kadang-kadang saat itu Allah kasih. Jadi dulu itu saya mikirnya gini, oke, mungkin rezeki keuangan. Jadi saya setiap kali berbisnis memang, alhamdulillah, waktu saya sebelum masih gadis, saya usaha, saya menghasilkan uang. Jadi tulang punggung keluarga lah, bisa bisa dibilang begitu ya, membantu keluarga. Saya menikah. Saya menikah, apa, sempat sukses secara finansial, tapi hancur karena pernikahan itu. Apa ya, sebab pernikahan itu hancur. Saya memulai lagi dari awal sebagai single parent, nol lagi. Lalu saya sukses tuh. Saya sukses secara finansial maksudnya ya. Saya bisa membantu adik-adik saya kuliah. Saya sendiri kuliah dua jurusan. Kemudian saya menikah lagi. Dan hancur lagi. Allah kasih kasih jalan hidupnya begitu waktu itu. Jadi kalau saya sendirian dan membangun bisnis, saya sukses. Tapi kalau menikah, itu ada ujian yang membuat saya hancur dan nol lagi. Begitu terus. Sehingga saya pikir, memang ini masih bicara sebab akibat ya. Seolah-olah sunatullahnya gitu. Apa memang nasib saya atau takdir saya eh, tidak menikah gitu. Kok kalau saya menikah berantakan hidup saya gitu. Bahkan teman-teman kalau pas dengar saya mau menikah itu pada bilang, udah sih nggak usah nikah, saya mau ngeri gitu, trauma gitu ya. Karena saya kalau menikah hidupnya berantakan. Ketika saya sudah menganggap bahwa sudahlah, mungkin bukan itu yang Allah inginkan atas kehidupan saya. Ya udah, saya terima hidup saya mau sendirian aja, gedein anak-anak kayak gitu ya. Tiba-tiba saat itu ada yang mendekati saya dan
menyampaikan ininya kepada ibu saya sangat apa namanya, kayak sangat yakin gitu ya. Lalu kami semua istikharah, terus ibu bilang, udah Neng, ini mah insya Allah gitu ya. Tapi ternyata memang istikharah kita bertiga, saya, kakak saya, dan ibu waktu itu bagus. Dan Bismillah, karena dalam Islam sendiri itu tidak baik, ya. Orang yang berumah tangga itu nilainya berlipat-lipat lebih baik ya kan. Jadi saya ya udahlah nikah lagi. Padahal deg-degannya, aduh ya Allah. Gitu. Tapi saat itu sudah terserah. Ya Allah, terserah. Kalau memang mau hancur lagi dan engkau memang meridhoi itu, terserah. Sudah tidak lagi bicara tentang penilaian orang. Udah tawakal aja. Pasrah, terserah Allah. Ternyata saat itulah, Alhamdulillah sampai hari ini, saya merasakan apa yang dulu pernah saya impikan tentang sebuah rumah tangga. Gitu ya. Itu mungkin salah satu dari testimoni berpasrah pada apa yang menjadi takdir Allah. Tapi bersandar pada kudratullah bukan berarti menunggu. Bukan berarti menunggu datangnya takdir baik. Kayak contohnya tadi kan kalau kita bicara pasrah, tawakal, terus kita nggak usah ikhtiar gitu. Waktu saya sakit berat, kan saya tawakal, tapi saya ikhtiar. Ikhtiar dengan belajar herbal. Akhirnya Allah kasih. Jadi ikhtiar itu merayu Allah agar Allah memberikan takdir baiknya gitu. Jadi bukan gara-gara ikhtiar itu, bukan gara-gara herbal itu saya sembuh, bukan. Herbal itu atau apa yang saya lakukan itu adalah ikhtiar untuk merayu Allah agar Allah memberikan takdir baik. Nah, kita semua bekerja keras itu ikhtiar, tapi hasil dari ikhtiar kita ya tetap Allah aja, biarin aja terserah Allah gitu. Kalau kitanya nggak ikhtiar sama sekali, gimana Allah mau ngasih? Kata Allah, ih, ngapain saya ngasih orang malas? Bener nggak? Kita aja kalau misalnya ngasih orang gitu, dan kita tahu orangnya males, seneng nggak sih? Manusia aja ngasih orang yang orang itu minta mulu, tapi males. Kan kitanya juga males kali ya, gitu. Itu mungkin analoginya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah untamu dan tawakallah. Artinya apa? Sebelum tawakal, untanya diikat dulu. Ikhtiar dulu untuk mengamankan unta, kan benar? Betul nggak? Jadi kalau kita nggak ikhtiar, dah taruh aja tuh si unta di luar masjid. Gitu. Terus masuk ke masjid, ah saya kan mau sholat. Apa tuh? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Oh iya betul. Cicak aja, betul-betul. Cicak aja di dinding merayap-rayap, begitu ada nyamuk, hap, ditangkap dulu, nggak langsung nggak tiba-tiba kenyang ya. Jadi semua ikhtiar. Karena ikhtiar adalah perintah. Jadi kita ikhtiar eh, bukan karena ikhtiar itulah kita akan mendapatkan sesuatu, bukan. Gitu. Karena ketika kita menganggap bahwa ikhtiar kita yang membuat kita mendapatkan sesuatu, saat itulah kita mengilahkan dia, menuhankan. Benar nggak? Ini disebutnya syirik kecil ya. Eh, Meyakini bahwa gara-gara itu saya mendapatkan misalnya. Nah, itu ilah kecil. Di sini kita berusaha bersama-sama sharing, saling menguatkan agar kita dibersihkan dari ilah-ilah itu. Agar kita bertawakal sepenuhnya bahwa hanya Allah yang memberikan takdir baik itu. Sedangkan ikhtiar adalah cara kita merayu Allah agar Allah ridho memberikan takdir baik untuk kita. Mungkin cukup dulu sharing awalannya ya. Selanjutnya kita akan buka apa Mbak Zilpa, tanya jawab ya. Iya, boleh, boleh, Teh.
punya jawab. Baik, kita buka berapa pertanyaan, Mbak Zilfa? Mungkin boleh 3 dulu ya, Teh. Nanti kalau masih ada waktu, kita tambah lagi. Boleh nih, teman-teman. Pasti udah banyak terlintas di pikirannya mau bertanya ya. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk raise hand. Atau boleh juga langsung open mic, teman-teman yang mau bertanya. Atau boleh juga nih kalau malu di kolom chat juga boleh. Saya baca-baca kolom chat juga ya, sambil nunggu yang raise hand atau yang bertanya. Ya Allah, ceritanya hampir mirip. Saya sakit parah, hampir di end, baru mulai sembuh, ditalak suami, single parent, punya anak cowok ADHD. Terpaksa saya tinggal kerja ke luar negeri setelah saya sembuh. Sekarang anak saya kelas 2 SD di Ponpes sejak lulus TK dan sekarang saya sedang mulai buka usaha lagi. Masya Allah, Masya Allah. Jalan surganya banyak ya, Masya Allah. Asalkan kita ridho, asalkan kita ridho, Insya Allah itu jalan surga. Baik, Masya silakan. Allah. Baik, ini ada teh yang raise hand dari Bunda Asmidar. Boleh untuk open cam dan open mic Bunda Asmidar. Gimana caranya? Dengar nggak sih Mbak suara saya? Kedengeran? Suaranya terdengar. Oh, Yang di pojok kiri bawah ada tulisan video itu Bunda. oh, tapi udah terdengar ya Mbak? Sudah cukup jelas. Sudah. Sudah. Ya, Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya dari Duri Riau ya Mbak ya. Masya Allah. Jauh. Jadi Silaturahmi. kadang-kadang kalau kita apa ya eh, membaca diri, kadang-kadang takdir yang Allah kasih ke kita nih rasanya kok kayak nggak adil gitu ya. Kayak ya saya kan ini ya single parent 10 tahun dan mencoba membuka hati 7 tahun setelah kematian suami. Dan alhamdulillah saya tuh Allah kasih rezeki uh, kalau dibilang dari sisi harta alhamdulillah sangat bagus gitu ya Teh. Masya Allah. Masya Allah. Dan ya bisa menyekolahkan anak, bisa membantu keluarga, bisa bantu kalau dibilang ya mantan mertua gitu ya. Dan, pertama saya kenal dengan laki-laki itu saya ditipu habis-habisan gitu loh Teh. Sampai ratusan juta gitu. Tapi bentuk kasih sayang Allah itu ke saya tuh saya jadi membaca 1 tahun setengah pernikahan dengan beliaunya ternyata Allah tuh hanya menunjukkan keburukan dari dia gitu loh dan bentuk kasih sayang Allah Allah selamatkan saya dari pernikahan ini akhirnya pada apa setelah 1 tahun setengah itu saya khuluk gitu ya Teh khuluk dan saya coba menutup hati saya nggak pengen nikah lagi gitu ya ditambah umur gitu walaupun ada beberapa teman yang coba untuk apa ya mendekatkan mencoba eh, ngenalin saya nih ke Ustadz ini gitu ya mau nggak gitu pernah dikitbah juga beberapa kali sama sama istrinya Ustadz gitu ya Teh ya nah Masya Allah. ya tapi ya udahlah saya menutup diri gitu tapi kalau saya baca kenapa saya tuh hanya bertemu dengan suami orang gitu loh Teh Ujian ya. ya kenapa saya hanya bertemu dengan suami orang gitu dan sekarang ini saya udah menikah dan alhamdulillah kemarin saya dikitbah sama istrinya tentu dengan eh, saya ini ya sebelum itu saya juga pahamkan ke beliaunya apa sih poligami, apa sih eh, tata cara dia bagaimana dia cara mabit dan beberapa kewajiban beliau sebagai seorang suami itu udah saya gugurkan gitu loh Teh. Tapi kenapa sekarang istrinya tuh lebih sering nyerang saya gitu loh Teh. Saya mau mundur rasanya tuh saya kok mempermainkan syariat gitu loh Teh ya. Bertahan rasanya juga saya nggak sanggup dengan lisan istrinya. Jadi saya tuh suka nanya gitu ya, ya Allah apa begini nasib saya?
Tapi bagi saya, ya Allah mudahkan perjalanan saya dengan beliau. Allah, semoga Allah berkahi rumah tangga saya. Allah ridhoi perjalanan saya. Saya cuma fokus ke diri saya aja sekarang, Teh. Ya, saya cuma pengen sharing cerita kita ya, Teh ya. Ya, aduh sedih jadi. Ya, Ya udah Teh, saya pengen cerita gitu aja, Teh. Saya hanya minta sama Allah, Allah tuh kuatkan saya dalam menjalaninya. Kalau saya nggak mungkin ya Teh yang untuk mengutuk takdir yang sedang saya jalani sekarang. Saya hanya minta Allah, ya Allah berkahi, ridhoi perjalanan saya dengan suami saya sekarang. Saya cuma minta itu sama Allah. Banyak ya, apa? Oh, ini baru pernikahan yang dalam apa ya? eh, Waktunya baru gitu loh. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu mungkin bisa lebih baik. Ya Teh, makasih ya Teh. Masya Allah, syukur Bunda Asmidar yang sudah berbagi cerita dengan kita semua. Masya Allah, Bunda hebat, Bunda kuat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah bimbing selalu ya Bunda. oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga atau dua dulu kita jawab, Mbak Silva? Oh, boleh Teh, Fatimah gimana nyamannya aja Teh. Kita ini kan relate ya. Sangat relate dua pertanyaan ini, Masya Allah. Dari dua sudut pandang berarti kan. Satu dari sudut pandang istri kedua, istri kedua yang sudah terlanjur berada dalam takdir ini, gitu ya, takdir sebagai istri kedua. Lalu satu sisi cerai itu kan dibenci Allah gitu ya. Tadi Bu Asmidar ya, cerai itu kan dibenci Allah, sudah terlanjur juga dalam sebuah ikatan yang syar'i gitu. Tapi sisi lain berat juga untuk, ya pasti sakit, sedih, apalagi sebagai wanita bukan hanya luka atas mungkin kalau ada caci makian ya, bukan hanya luka atas caci makian, tapi mungkin juga ada perasaan eh, apa ya? Mungkin juga ada perasaan melukai gitu ya. Bisa jadi, betul nggak Bu Asmidar? Mungkin ada perasaan terluka dan melukai mungkin kan, dan itu tidak mudah tentu. Tapi yang namanya sudah berada di garis itu, berarti kita menganggap itu takdir ya. Meskipun kalau kita misalnya, mungkin banyak yang bilang, kenapa dulu mau, ada nggak Bu Asmidar yang bilang begitu. Tapi apapun itu di sebelumnya, yang saat ini terjadi adalah Bu Asmidar, betul nggak sih saya nyebut namanya? Koreksi kalau saya salah nyebut nama ya. Iya. Yang terjadi saat ini adalah ibu dalam keadaan sudah menjadi seorang istri, sedang berusaha taat kepada Allah, eh, tetapi apa yang harus dilakukan? Apakah harus ikhlas meskipun sakit, atau harus apa? Jadi saya tadi ada mencatat sedikit apa namanya, saran ya, sedikit saran dari saya, mudah-mudahan menjadi solusi. Yang pertama, coba jaga komunikasi baik dan empati dengan istri pertama. Karena mungkin istri pertama dalam hal ini yang merasa paling dizolimi mungkin ya, sehingga marah, sehingga sedemikian apa reaksinya, mungkin terluka. Coba dulu membangun komunikasi yang baik. Kalau misalnya marah, maki-maki, terima dulu. Ini adalah bagian dari konsekuensi
kita mengambil langkah itu atau memutuskan untuk menerima poligami. Karena poligami itu memang sensitif sekali, sensitif sekali. Jadi ketika kita mengambil langkah itu, berarti kita harus siap dengan konsekuensinya. Salah satunya adalah bersabar dengan sikap istri pertama. Kalau sudah bersabar dan misalnya beliaunya sudah puas menumpahkan amarahnya dan sebagainya, pelan-pelan coba bersikap empati. Baikin lah gitu ya, istilahnya dibaikin, dideketin, barangkali bisa mengobati hatinya. Minta maaf mungkin, meskipun kita tidak merasa salah karena merasa saya dipilih misalnya ya, saya dinikahi gitu. Apa bukan saya yang salah misalnya gitu ya, misalnya dalam pikiran kita begitu, tapi bentuk empati kita karena kenyataannya yang terjadi membuat beliau terluka, mungkin coba kita dekatin, minta maaf. Barangkali ada maaf untuk kita. Barangkali ada maaf. Saya dihitbah istrinya teh, Masya Allah. Padahal sudah dihitbah ya. Kalau dihitbah kan berarti posisinya harusnya beliaunya ikhlas ya. Tapi memang tidak mudah. Poligami itu sebuah tantangan. Walau awalnya dihitbah, bisa jadi awalnya ya ini hanya bisa jadi ya, ini hanya dugaan. Bisa jadi seperti Bu Rahma tadi, terpaksa menerima poligami, iya, terpaksa menerima poligami karena pilihannya terima atau cerai. Misal ini ya, misal itu. Akhirnya diterima, tapi ternyata setelah dijalanin nggak kuat. Setelah dijalanin muncul tuh yang namanya apa, cemburu, dan sebagainya. Aduh, Masya Allah, memang syariat yang itu dibutuhkan kekuatan hati dari semua pihak, kekuatan hati, keimanan yang luar biasa. Nah, meskipun dihitbah, salah satu solusi mungkin mungkin yang tadi ya, kita coba deketin, jaga komunikasi, ya mungkin tetap minta maaf meskipun tidak salah karena dihitbah ya, posisinya dihitbah berarti kan saya salah apa gitu kan, saya dipinang oleh Anda kasarnya gitu ya. Ya, tapi kita tetap coba berempati. Ini win-win solution, mudah-mudahan mengalah untuk menang mungkin gitu. Kita berempati kepada beliau, lalu uh, bangun hubungan dengan beliau seperti kakak madu gitu kali ya, akrabin sebagai kakak madu. Kalau tidak berhasil, coba diskusi dengan suami. Diskusi dengan suami, ini gimana? Suami, solusinya apa? Bagaimana sebagai seorang pemimpin yang telah memilih langkah poligami, bagaimana cara beliau untuk menyelesaikan agar istri pertama dan istri kedua saling mencintai juga, saling menerima juga, menganggap saudara juga. Gimana nih? Kan ini pilihan bersama. Pilihan suami dihitbah oleh istri juga, gitu. Jadi apa nih solusi dari suami atau tindakan dari suami? Jadi cari solusi bersama-sama. Kalau semua cara sudah ditempuh, ya apalagi yang bisa kita lakukan selain tawakal? Tawakal sama Allah sudah. Ya Allah, ini sudah takdir saya. Saya sudah dinikahi seorang suami beristri dan dihitbah oleh istrinya juga. Ternyata kami saling terluka. Saya terluka dan istrinya juga ternyata terluka. Ya Allah, sembuhkan luka saya, sembuhkan luka istrinya, berikan kemampuan kepada suami saya untuk mendamaikan istrinya dan saya.
peluk istrinya di dalam hati. Sesuatu yang di dalam hati itu jauh lebih nyampe lah. Kayak suara hati itu bisa lebih nyampe kepada seseorang. Peluk istrinya dari jauh. Doakan yang baik untuk beliau. Dan lupa, diri kita juga dipeluk. Dipeluk. Ya Allah, terima kasih telah menciptakan diri ini kuat. Dengan bertawakal kepada Allah, terus menerus berusaha melakukan apapun yang Allah mau. Ini sekalian menjawab tadi pertanyaan, bagaimana sih mengetahui apa yang Allah mau? Agama adalah tuntunan. Ya, di dalam agama lah Allah ngasih tahu ini yang aku mau, ini yang aku tidak mau. Ya kan? Jadi semua yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan berarti itu yang Allah mau. Semua yang Allah eh, larang berarti itulah yang Allah tidak suka. Nah, termasuk memutus silaturahmi, Allah tidak suka. Termasuk bersombong ria, misalnya kita merasa benar, merasa merasa soleh sendiri atau merasa baik, merasa apa, itu Allah tidak suka, betul? Jadi kita berarti untuk apa sih yang Allah mau? Ya Allah, kasih saya kefahaman tentang apa yang Engkau mau, dan saya akan terus berusaha untuk melakukan semua yang Engkau perintahkan dan menjauhi menjauhi apa yang Engkau tidak suka. Jadi bersihin terus hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap hari, Masya Allah, keajaiban istighfar itu Masya Allah. Orang yang banyak istighfar, itu bukan berarti saya pendosa dong. Justru semakin orang banyak istighfar, itu menunjukkan bahwa dia ingin baik. Kalau orang merasa dirinya sudah solehah, sudah tidak berdosa, saya bukan pendosa, kenapa saya harus beristighfar setiap hari? Itu Allah nggak suka. Berarti kita sedang melakukan apa yang Allah tidak suka. Merasa tidak berdosa, merasa tidak salah, Allah nggak suka. Allah itu lebih suka kepada hamba yang selalu beristighfar. Oh, jangan-jangan ada yang salah. Oh, jangan-jangan saya salah. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, ampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terhadap manusia, hablum minannasnya, banyak minta maaf. Nggak apa-apa. Itu tidak akan membuat kita rendah. Di hadapan manusia tampak rendah karena banyak minta maaf. Berarti ilah kita manusia dong. Benar gak sih? Kalau kita takut untuk meminta maaf karena takut direndahkan, berarti ilah kita masih manusia. Jadi nggak banyak minta maaf, nggak apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa. Itu tidak akan membuat kita rendah. Justru akan membuat kita semakin dekat dengan orang-orang. Kalaupun tidak, ada orang nih, kita kalau minta maaf malah dia kayaknya ngerendahin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Allah suka. Ya. Lalu yang terakhir adalah siapkan kemungkinan terburuk. Siapkan kemungkinan terburuk tuh kalau ternyata semua cara ditempuh tidak berhasil, ternyata tetap ada yang terluka, terserah Allah. Kalau memang pernikahan itu membawa kita semakin dekat dengan Allah, semakin membuat Allah ridho, Allah pasti kuatkan. Tapi kalau pernikahan itu menjadi mudarat bagi semua pihak, bagi kitanya terluka, beliaunya terluka, akhirnya luka-luka itu bisa mendekatkan diri kepada kekufuran, misalnya, naudzubillah min dzalik. Allah punya cara untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya kemungkinan terburuknya misalnya harus ada takdir lain, terserah Allah aja, gitu ya. Jadi siapkan untuk kemungkinan terburuk dan ikhlas pada apapun yang terjadi. Itu mungkin sedikit
sedikit apa ya namanya sharing buat Ibu Asmidar. Mudah-mudahan Allah kuatkan Bu Asmidar, Allah lindungi, Allah sehatkan, Allah sembuhkan lukanya, juga luka istri pertamanya, dan Allah damaikan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ke apa namanya Bu Rahma. Masya Allah, ini relate sekali. Peluk Bu Rahma tuh ada Allah. Jadi ini kita perempuan ya, semua meskipun tidak mengalami yang dirasakan Bu Asmidar, yang dirasakan Bu Rahma, tapi kita tuh perempuan kalau hal-hal kayak gini, saya jadi dengerin langsung mau nangis ya saya. Ya, Bu Rahma yang mungkin sedang terluka, kita semua ikut merasa sakit, ikut merasa eh, pedih. Suami nikah lagi tanpa sepengetahuan. Ini berbeda ya. Kalau tadi Bu Asmidar kan istri yang menghitbah. Kalau ini berbeda. Jadi terasa pedihnya. Pedih ya. Suami menikah dengan kebohongan. Kita mungkin merasa dikhianati ya. Kecewa, marah. Itu manusiawi. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu Rahma. Marah. Oh, nangis. Nangislah. Nangislah. Tapi nangisnya di mana? Nangisnya sama Allah. Allah yang paling tahu kekuatan kita, Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Dihianatin, dibohongin, sakit. Tapi Allah nggak akan kasih itu kalau Allah nggak tahu Bu Rahma punya hati dan jiwa yang sangat kuat. Nah setelah tumpah nangis, nggak apa-apa, oh, parah nangis. Pelan-pelan beri ruang untuk Bu Rahma sembuh. Bu Rahma berhak sembuh. Bu Rahma berhak bahagia. Jangan izinkan kejadian itu menyakiti Bu Rahma. Hati kita, kita yang pegang, dan ada Allah pemilik hati. Jangan izinkan kejadian itu menghancurkan Bu Rahma. Kalau belum siap memaafkan, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga. Ternyata saya sakit, saya luka, nggak apa-apa. Biarkan sembuh dulu. Jangan berharap orang lain yang menyembuhkan, jangan. Berharap orang lain, kalau kata Ustadz Soni, berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Jangan berharap pada orang lain. Berharap pada suami, berharap pada istri kedua minta maaf, berharap pada siapa? Itu hanya akan semakin membuat Bu Rahma terperosok ke dalam penderitaan yang menyiksa. Siapa yang dirugikan? Kita lagi. Sudah kita dihianatin, sudah kita dibohongin, lalu kita hancur, sakit. Nauzubillah. Tadi kan Bu Rahma sudah cerita ya, sudah mulai sakit juga. Jadi berikan ruang untuk Bu Rahma curhat. Nangislah sepuasnya. Tengah malam di hadapan Allah aja. Nangislah sepuasnya. Sampai capek nggak apa-apa. Nangis aja. Berikan ruang untuk menumpahkan kesedihan, kemarahan. Nangis aja. Sampai capek. Setelah capek, ya Allah, bantu hamba untuk sembuh. Lalu coba berkumpul dengan orang-orang baik, komunitas-komunitas baik, melibatkan aktivitas-aktivitas positif. Yang pasti ketika kita ikhlas, seperti tadi yang kita bilang ya,
Jangan-jangan ada ilah lain. Allah cemburu. Mungkin kita terlalu mencintai suami kita, melebihi Allah mungkin. Allah cemburu. Padahal Allah mencintai kita melebihi suami kita. Allah cemburu. Allah ingin Bu Rahma lebih dekat lagi sama Allah dan menghilangkan ilah itu. Mungkin, mungkin itu tegurannya. Jadi ya, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nangis sama Allah. Astagfirullahalazim. Ampuni hamba ya Allah. Mungkin hamba mencintai dia melebihi cinta hamba kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ketika kita menyadari dan memohon ampun, ampun ya Allah. Terima kasih Engkau telah menegur. Terima kasih Engkau telah sedemikian mencintai hamba hingga Engkau cemburu. Aku kembali kepadamu ya Rob. Hanya Engkau yang aku cintai melebihi siapapun. Sekarang terserah Engkau dengan dia. Terserah Engkau dengan kehidupanku. Asalkan Engkau ridho ya Allah. Mungkin Engkau tidak ridho dengan pernikahanku sebelumnya. Yang aku terlalu mencintainya melebihi Engkau. Astagfirullahaladzim. Luka ini mungkin salah satu pertanda terlalu besar aku mencintainya. Menganggap dia milikku ya Allah. Padahal dia bukan milikku. Aku terluka dia hianati ya Allah. Aku menganggap bahwa dia hanya milikku. Yang apa-apa harus selalu dengan izinku. Terima kasih ya Allah. Luka ini menjadi penegur agar aku semakin mencintaimu. Agar aku semakin dekat denganmu. Percayalah, Bu Rahma, ketika kita mencintai Allah, Allah akan memeluk kita. Satu langkah kita mendekat kepada Allah, Allah memeluk kita. Dan apapun yang terjadi setelah itu, kita bisa tersenyum. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Maka setiap langkah kita bersama Allah, setiap hari beliau tidak ada, nggak apa-apa, ada Allah. Beliau ada, kita muliakan sebagaimana seorang istri memuliakan suaminya karena Allah. Karena Allah, bukan karena dia lagi. Karena kita sekarang cintanya sudah sama Allah. Jadi ketika beliau datang, muliakan beliau karena Allah saja sudah. Kepada istri beliau, tidak mudah ya Allah, tidak mudah, nggak apa-apa. Tunggu sembuh aja. Kalau sudah sembuh, pelan-pelan kita terima. Karena kita sudah ingat bahwa suami kita bukan punya kita, bukan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada Allah menemani Bu Rahma di setiap helaan nafas. Kita semua peluk Bu Rahma, insya Allah lebih kuat, insya Allah lebih hebat setelah ini, insya Allah lebih bahagia. Karena ada Allah di setiap helaan nafasnya. Bismillah ya Bu Rahma, mudah-mudahan jadi motivasi untuk bahagia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Punten Teh Fatimah, karena jam sudah Oh iya, sudah. menunjukkan. Iya, sampai jam 9 ya. Ya, Masya Allah ya, 2 Masya Allah. pertanyaan saja. Luar biasa sih. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada teman-teman Meaningful Wise yang sudah antusias sekali dan juga banyak yang cerita ya di kolom chat.
Mudah-mudahan tercerahkan dengan jawaban Teh Fatimah tadi, menambah motivasi dan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk teman-teman yang belum bisa eh, terjawab pertanyaannya, mungkin boleh di-follow IG-nya Teh Fatimah. Teh Fatimah boleh di-spill Oh iya, IG-nya, Teh? boleh. Instagram Fatimah Az-Zahra Batris, TikTok bisa juga Fatimah Az-Zahra Batris. Kalau Facebook saya sekarang agak jarang sih ke Facebook. Kalau dulu banyaknya di Facebook. Jadi kalau sahabat-sahabat mau curhat boleh di DM. Tapi kalau eh, DM itu saya jawab ketika senggang ya. Jadi ketika senggang dijawab, nanti kalau lama lagi, misalnya slow respon ya nggak apa-apa. Nanti kan kita kayak orang surat-suratan lah ya. Kirim surat kan nanti dibalas Insya gitu. Allah. Iya, Insya Allah. Fatimah Az-Zahra Batris ya. Jadi insya Allah Fatimah Azhar Batris. Atau mungkin boleh dibantu di kolom chat juga ya, Teh Fatimah. kita ketik Fatimah Az-Zahra Batris. Ya, nanti boleh di pin ya sama admin. Nah, untuk teman-teman semua, tadi banyak juga yang cerita di kolom chat. Ada trauma, ada kesedihan, ada luka, belum bisa stabil. Nah, Zilfa ngajakin sama teman-teman semua akan ada kelas tematik mental health bersama Kak Hilmara Madina nih di tanggal tanggal 19 Oktober. Nanti kita akan kupas-kupas lagi gimana cara kita memulihkan luka, meredakan stres, dan menyeimbangkan kehidupan kita, dan juga mengkoordinasikan kehidupan kita agar bisa lebih harmonis lagi dengan keluarga kita. Boleh untuk dipantau terus ya teman-teman semua di grup, dan juga boleh dipantau juga di WA-nya Meaningful Wise. Nah, teman-teman semua yang belum follow IG, belum subscribe YouTube, Meaningful Wise boleh ya, agar kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalankan sekarang juga bisa diketahui oleh banyak orang. Dan boleh juga nih teman-teman yang udah ngerangkum sharing session kita hari ini untuk di-share di story WA mungkin atau di IG, dan tag IG-nya Meaningful Wise agar kebaikannya bisa tersebar luas ya, dan banyak juga nanti teman-teman kita yang gabung, jadi kita makin rame dan insya Allah kebaikannya makin tersebar luas. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mungkin boleh Teh Fatimah untuk closing statement terlebih dahulu. Closing statementnya kalau dari saya mungkin hampir selalu sama ya. Intinya nggak punya IG, nggak punya IG mungkin punya TikTok atau download dulu. Closing statementnya dari saya, kita adalah manusia, makhluk yang tidak punya daya upaya. Kita itu lemah, kita itu cuma makhluk. Maka kalau kita fokus pada apa yang kita inginkan, itu akan melelahkan. Fokuslah pada apa yang Maha Pencipta inginkan, maka itu pasti membahagiakan. Karena apa? Allah itu Maha Cinta. Allah itu Maha Cinta. Ketika kita mencintai Allah sedemikiannya, maka yang ada di dalam diri kita sudah pasti hanya bahagia. Percayalah, ketika kita mencintai Allah melebihi apapun, maka kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi, hanya ada bahagia. Ketika ada Allah di hati kita, hanya Allah di hati kita. Apapun yang terjadi tidak akan mampu membuat kita hancur. Tidak akan mampu membuat kita hancur. Ibaratnya kita berjalan, mau dilempar dari sana, dilempar dari sana. Karena fokus kita hanya Allah. Maka insya Allah, Allah yang akan menjaga itu semua dari menghancurkan kita. Jadi, sekali lagi, hidup kita sebentar sekali. Jangan habiskan untuk menyakiti diri kita dengan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Habiskanlah untuk kebahagiaan yang abadi, maka insya Allah di dunia pun
bahagialah yang kita miliki. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di silaturahmi bisa melalui DM atau TikTok. Kalau WA saya masih ada keterbatasan, tapi bisa juga ke WA di ini di Instagram lagi. Di atas Instagram ada WA maksudnya ya. Jadi memang zaman sekarang perlu ini sih, perlu perlu ikutan sedikit tren ya. Itu aja, mudah-mudahan kita lanjut di silaturahmi berikutnya melalui apapun. Mohon maaf jika banyak salah, itu berarti memang dari saya murni. Kalau ada hal yang baik, mudah-mudahan itu dari Allah dan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakillahu khair kepada Teh Fatimah yang sudah memberikan insight-insight positif, motivasi untuk kita semua malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya Teh Fatimah dan Allah bimbing selalu kita semua dalam kehidupan kita sampai ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi mungkin ada teman-teman yang ketinggalan ya dari closing statement tadi. Aku ada catat, aku ulang lagi ya. Mungkin boleh kalau teman-teman mau simpan juga. Jadi, kita itu makhluk yang lemah. Kalau kita fokus pada apa yang kita inginkan, maka akan melelahkan. Nah, kalau kita fokus pada pencipta, yang pencipta inginkan akan membahagiakan. Dan Allah itu maha cinta. Ketika kita mencintai Allah, kita akan selalu menemui bahagia dimanapun. Insya Allah, ngejelek banget ya Teh, relate, dan Masya Allah bisa menjadi motivasi, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengingat ketika kita mulai futur, mulai lemah, mulai putus asa. Baik, jadi teman-teman yang mau nih untuk belajar lagi meredakan stres, belajar lagi untuk memulihkan luka, belajar lagi untuk healing, tapi healingnya yang benar-benar sembuh gitu. Nah, boleh besok banget ikut kelas jeda sejenak bersama Kak Hilma Ramadina. Beliau adalah salah seorang psikolog lulusan S2 Universitas Indonesia. Nah, beliau ini fokus pada psikologis klinik dewasa. Nah, boleh teman-teman follow juga IG-nya Kak Hilma. Dan boleh juga dipantau terus di grup ya, teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Mungkin banyak orang di luar sana yang juga butuh ilmu ini, tapi mereka nggak tahu infonya. Nah, mungkin bisa kita menjadi wasilahnya. Dan kita juga tahu kalau kita nyebarin kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang orang dapatkan melalui kita, insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman sempatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan kita semua tercerahkan, dan Allah mudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah mudahkan juga kita ya untuk melakukan apa-apa yang Allah suka dan Allah ridho dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu mencintai Allah dan menemui kebahagiaan dalam hidup kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, marilah kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan Zulfa sebagai MC. Zulfa pamit undur diri terlebih dahulu, dan Zulfa sudahi dengan sebuah pantun. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Fatimah. Jazakumullah khair ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كمال